Xiao Yan memimpin untuk keluar dari ruangan setelah suaranya terdengar. Pihak lain telah melangkahi kepala mereka. Jika mereka memilih untuk bersembunyi dan tidak bertemu dengan mereka, kemungkinan nama juara pil gathering akan benar-benar menjadi lelucon. Ada sebuah plaza yang dibangun dari granit halus di luar menara pil. Biasanya, lalu lintas manusia tidak berhenti di sekitar sini. Tempat ini juga merupakan tempat di kota pil suci di mana kerumunan besar berkumpul. Namun, pada saat ini, aliran manusia yang seharusnya terus bergerak, telah berkumpul menjadi kerumunan besar. Ada area kosong di tengah orang-orang ini. Hampir 100 sosok berdiri tegak di tanah kosong ini. Aura dingin yang samar-samar menyebar dari mereka menyebabkan ekspresi cukup banyak orang berubah. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa ini bukan orang biasa. Sudah jelas bahwa mereka penuh dengan niat buruk dari cara mereka tiba dengan cara profil tinggi. Mereka terlihat seperti orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam. Mungkinkah penatua berpakaian abu-abu yang memimpin mereka menjadi kepala sekte Xuan yang mendalam, Chen Tiannan? Tidak terduga bahwa bahkan iblis tua ini secara pribadi telah datang. Apa yang mereka rencanakan? Dikabarkan bahwa mereka tampaknya mengejar Xiao Yan. Rumor mengatakan bahwa kepala junior dari sekte Xuan yang mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan di alam pil. Setan tua ini seharusnya ada di sini untuk membalas dendam. Tidak heran mereka ditutupi dengan begitu banyak niat membunuh. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Ekspresi di mata penatua berpakaian abu-abu di tempat pemimpin kelompok berubah dingin setelah mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat saat mereka menyapu kerumunan. Orang-orang di tempat di mana matanya menyapu merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka buru-buru menutup mulut. Sekte Xuan yang mendalam bukanlah orang baik. Tidak jarang bagi mereka untuk menarik pisau mereka pada tanda pertama ketidaksepakatan. Selain itu, mereka membalas dendam atas pelanggaran apapun. Siapapun yang menyinggung mereka pasti akan berakhir dengan nasib yang sangat menyedihkan. Kepala Chen, ini menara pil. Apa yang kamu rencanakan dengan memimpin begitu banyak orang dengan niat membunuh yang besar? Tangisan dingin tiba-tiba ditransmisikan dari menara pil sementara semua orang terhalang oleh ekspresi Chen Tiannan. Segera, seorang tokoh tua memimpin banyak ahli dari menara pil dan dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka berdiri di sekitar alun-alun. Semua orang melihat dan menemukan bahwa itu adalah penatua pertama menara pil, Qiuling. Penatua Qiuling, Anda tidak perlu menggunakan menara pil Anda untuk menekan saya yang lama. Orang lain mungkin takut akan hal ini, tetapi orang tua saya tidak. Mata Chen Tiannan sedingin es saat mereka menatap Qiuling. Dia berkata, putraku meninggal di tangan Xiao Yan. Hari ini, aku yang lama akan meninggalkan kata-kata yang kejam. Saya di sini untuk mencarinya untuk menemani putra saya dalam kematian. Qiuling tidak mengerutkan kening. Dia menjawab dengan suara yang dalam, saya sudah lama mengatakan bahwa Anda dapat pergi dan mencari Tua Myugu dari Aula Jiwa mengenai masalah ini. Tua Myugu itu mungkin memiliki tanggung jawab, tapi Xiao Yan juga salah satu pembunuh. Serahkan dia ke aku yang lama dan aku yang lama akan segera pergi. Chen Tiannan dengan dingin menuntut. Apa yang Anda perlakukan sebagai menara pil? Haruskah kita menyerahkannya hanya karena kamu bilang begitu? Anda, Chen Tiannan, masih belum memiliki prestise seperti itu? Qiuling dengan marah berteriak ketika dia melihat bahwa orang tua ini sangat keras kepala. Penatua Qiuling benar-benar bertindak dengan cara yang perkasa. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, sekte Xuan yang mendalam juga dianggap sebagai salah satu dari 3 sekte yang lebih rendah dari sekte langit mendalam saya. Jika kita bahkan tidak bisa membalas dendam untuk putra seorang kepala suku, siapa yang akan mempercaya sekte langit mendalam kita di masa depan? Sesosok perlahan melangkah keluar dari belakang Chen Tiannan dan samar-samar tertawa setelah kata-kata Qiuling terdengar. Siapa Anda? Mata Qiuling menyipit saat dia menatap sosok yang telah melangkah maju. Orang itu tampak sangat muda. Dia tinggi dengan wajah yang sangat tampan yang tampak seperti wanita. Namun, ada beberapa kekerasan yang tersembunyi di antara alisnya.
Hal ini menyebabkan penampilannya yang luar biasa memiliki kegelapan. Sekte langit yang mendalam, Yi Chen. Pria tampan itu sedikit tersenyum. Sikapnya sangat luar biasa. Namun, ketika nama sederhana ini terdengar, itu menyebabkan semua orang merasakan niat membunuh yang keras dan mengerikan. Sekte langit yang mendalam langit, Yi Chen. Qiu Ling kaget saat mendengar nama Yi Chen. Dia segera sepertinya mengingat sesuatu dan mulai mengerutkan kening. Yi Chen? Mungkinkah Yi Chen yang dikenal sebagai iblis Yi di sekte langit yang mendalam? Kerumunan manusia juga berubah menjadi gempar karena nama pria tampan ini. Tatapan yang menatap pria ini mengungkapkan ketakutan. Dengan cara itu seolah-olah Yi Chen ini adalah binatang buas dari zaman prasejarah. Nama iblis Yi cukup terkenal di Central Plains. Selain itu, nama ini adalah salah satu yang sengit yang telah terakumulasi dari pembunuhan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam wilayah yang dikendalikan oleh sekte langit yang mendalam, nama sengit iblis Yi sudah cukup untuk menyebabkan seseorang kehilangan semua keberanian dari hanya mendengar namanya. Dibandingkan dengan nama sengit ini, reputasi Xiao Yan jauh lebih rendah daripada orang ini di Central Plains seandainya Xiao Yan tidak mendapatkan tempat juara dari Pil Gathering. Yi Chen ini dikenal sebagai murid paling menonjol dari sekte langit yang mendalam dalam 1 abad. Tentu saja, dengan posisinya saat ini dalam sekte langit yang mendalam, bahkan beberapa sesepuh harus menghormati ketika menghadapinya. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan dan taktik kejam orang ini, dia pasti akan menjadi kepala sekte langit mendalam berikutnya. Meskipun ada beberapa pesaing lain di dalam sekte tersebut, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa yang lain akan benar-benar dapat bersaing dengan orang ini, yang kekejamannya menyebabkan bahkan kepala sekte langit yang mendalam merasa hatinya menjadi dingin. Kekuatan Yi Chen juga sangat menakutkan jika dibandingkan dengan reputasinya yang ganas. Metode di mana sekte langit yang mendalam merawat murid-muridnya sangat berdarah dan kejam. Ada desas-desus bahwa setiap generasi murid langsung harus memasuki tanah terlarang sekte setelah dilatih sampai tingkat tertentu. Di tempat itu, orang-orang ini, yang biasanya bersaudara dengan guru yang sama, perlu saling membunuh. Melalui metode ini, orang yang akhirnya keluar dari tanah terlarang akan menjadi murid inti sejati sekte tersebut. Selain itu, metode Qi dari sekte langit yang mendalam sangat kejam dan sombong. Mereka mampu menelan dou Qi orang lain dengan paksa. Prasyaratnya adalah seseorang harus menelannya bersama dengan daging pihak lain. Mereka yang akhirnya keluar dari tanah terlarang pasti akan dipenuhi dengan aroma berdarah karena dou Qi dan daging saudara-saudara itu dalam pelatihan, selamanya ditinggalkan di tanah terlarang, akan menjadi makanan pemenang terakhir. Yi Chen adalah satu-satunya yang keluar dari tanah terlarang sekte langit yang mendalam di generasi ini. Menambahkan ini ke pertempuran dan pembunuhannya yang sering terjadi untuk sekte langit yang mendalam selama tahun-tahun ini, banyak ahli telah mati di tangannya. Selain itu, kekuatannya dengan cepat melonjak selama pembunuhan ini. Pada saat ini, dia telah menjadi salah satu dari sedikit orang dalam sejarah sekte langit yang mendalam yang telah mencapai puncak kelas Dou Zong pada usia 30. Selain itu, ia bahkan menunjukkan jejak mengerikan memiliki kaki di kelas Dou Zun. Jika seseorang menggambarkan aula jiwa sebagai misterius dan tak terduga, sekte langit yang mendalam ini akan benar-benar berdarah dan kejam. Namun, dunia ini pada akhirnya adalah dunia di mana yang kuat memakan yang lemah. Ini hanya diperbesar berkali-kali dalam sekte Xuan yang mendalam. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa sekte Xuan yang mendalam semakin kuat, membuatnya jelas bahwa metode seleksi kejam semacam ini memang merupakan cara alternatif untuk berlatih. Tentu saja, metode Qi sekte langit yang mendalam untuk bisa menelan daging orang lain untuk memperkuat kekuatan seseorang mungkin sombong, tapi itu datang dengan gejala sisa yang cukup bagus. Semua orang yang telah berlatih metode Qi ini sampai puncaknya akhirnya akan berakhir dengan kematian yang menyedihkan melalui serangan balik. Oleh karena itu, benda ini seperti katalis yang menguras kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan besar. Meskipun itu sementara, seseorang setidaknya akan bersinar terang sekali. Mungkin ini adalah pemikiran di hati para pemimpin sekte langit yang mendalam sebelumnya. Penatua Qiuling, jika seseorang benar-benar membicarakan masalah ini, itu dapat dianggap sebagai masalah keluarga Paman Chen.
Dia pasti harus membalas dendam atas kematian putranya. Akan sedikit tidak pantas bagi Menarapil untuk campur tangan. Senyum di wajah tampan Yi Chen tidak berubah sedikit pun saat percakapan pribadi memicu kehidupan di sekitarnya. Matanya menatap Qiuling saat dia berbicara sambil tersenyum. Orang tua saya telah mengatakan bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang membunuh Chen Xian. Itu adalah Gutua. Anda mencari target yang salah. Qiuling menjawab dengan suara yang dalam. Jika Xiao Yan tidak melukai anakku dengan serius, mereka pasti akan melarikan diri dari tangan iblis Mu Gu. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, masalah ini terkait dengan Xiao Yan. Hari ini, Sekte Xuan mendalam saya tidak akan membiarkan masalah ini berhenti jika tidak ada pertanggungjawaban. Mata Chen Tianan sama ganasnya dengan ular saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Apakah Anda mengancam Menarapil saya? Wajah Qiuling tenggelam saat dia bertanya dengan dingin. Penatua Qiu. Menarapil dan Aula Jiwa telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Sekte Xuan mendalam saya telah mempertahankan sikap netralnya. Jika ada beberapa hal yang tidak diselesaikan dengan benar, Anda mungkin akhirnya mendorong aliansi tersembunyi untuk terbentuk dengan pihak lain. Ini bukan hal yang baik untuk Menarapil. Yi Chen menghela nafas pelan saat dia mengancam. Bahkan ekspresi Qiuling telah berubah sedikit kali ini. Dia mungkin tidak peduli dengan kata-kata yang diucapkan orang lain, tetapi Yi Chen ini pada dasarnya adalah kepala sekte langit yang mendalam berikutnya. Karena itu, kata-katanya mengandung bobot. Meskipun Menarapil kuat, faksi besar seperti sekte langit yang mendalam juga sangat kuat. Akan ada beberapa masalah jika seseorang akhirnya menyinggung mereka. Saya akan menyarankan Anda untuk mengatakan lebih sedikit kata-kata seperti itu. Selain itu, dengan status kepala Chen, dia kemungkinan akan terlihat sangat buruk jika kabar tentang dia menyerang anggota generasi muda menyebar, bukan? Qiuling berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua saya tidak peduli dengan generasi muda apapun atau sekarang. Chen Tianan tertawa dingin. Namun, sebelum suara giginya yang menggertak bisa mengatakan segalanya, Yi Chen di sampingnya mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, karena penatua Qiuling telah mengatakannya dengan cara ini, kita tidak akan dengan paksa membawanya hari ini karena wajah Menarapil. Chen Tianan menjadi cemas saat mendengar ini. Namun, dia melihat senyum tebal muncul di sudut mulut Yi Chen. Pada saat ini, suara Yi Chen tiba-tiba bergema di seluruh area sambil ditemani oleh Do Uki yang kuat. Kalau begitu, saya akan membangun panggung pertempuran di sini hari ini dan mengundang teman juara Pil Gathering, Xiao Yan, untuk berdebat. Bolehkah saya tahu apakah juara Pil Gathering yang terkenal itu memiliki keberanian untuk menerima tantangan saya? Ekspresi Qiuling berubah setelah mendengar jebakan ini. Reputasi sengit Yi Chen adalah sesuatu yang disadari semua orang yang hadir. Jika Xiao Yan menerimanya, akan sulit untuk memprediksi apakah dia bisa hidup. Orang ini sungguh taktik yang kejam. Qiuling diam-diam mengutuk dalam hatinya. Dia baru saja akan menjerit dalam-dalam ketika dia menemukan ruang di depannya tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Sosok kurus sebagian terlihat di depan banyak tatapan tertegun saat perlahan muncul. Segera, Qiuling diam-diam berteriak, ini buruk, di dalam hatinya. Sosok itu perlahan muncul sementara tawa tenang menyapu alun-alun seperti angin sepoi-sepoi. Karena kamu bersikeras, Xiao Yan akan menghitamkan nama juara Pil Gathering jika aku mundur. Kalau begitu, tantangan ini, saya akan menerimanya. Wajah cantik Yi Chen tidak mengungkapkan kejutan saat dia melihat sosok muda itu perlahan muncul di depan Qiuling. Dia dengan lembut tersenyum dan bertanya, kamu adalah Xiao Yan itu? Xiao Yan tidak menjawab. Matanya tenang saat dia menatap pria tampan di depannya ini. Aroma berdarah yang kaya di tubuh Yi Chen menyebabkan alisnya sedikit berkedut. Orang ini jelas kejam. Berapa banyak darah yang harus diwarnai tangannya untuk mendapatkan bau busuk yang begitu kuat? Xiao Yan, jangan terprovokasi olehnya. Yi Chen ini bukan karakter yang ramah. Qiuling di belakang Xiao Yan perlahan memberitahunya. Pihak lain sudah mengajukan tantangan. Apakah saya masih bisa menolak pertempuran?
Xiao Yan sedikit tersenyum saat dia bertanya-tanya dengan keras. Qiu Ling sejenak membosankan setelah mendengar ini. Dia juga mengerti bahwa tidak mungkin untuk menengahi masalah ini. Meskipun Xiao Yan mungkin tampak lembut di permukaan, kebanggaan di dalam hatinya cukup besar. Akan baik-baik saja jika seseorang memperlakukannya dengan sopan. Namun, jika seseorang menunjukkan permusuhan yang mengejek, sikap yang akan diterima orang tersebut kemungkinan tidak akan baik. Lakukan yang terbaik, Xiao Yan. Tawa indah yang menyebabkan tulang seseorang menjadi mati rasa tiba-tiba terdengar di belakang Qiu Ling. Semua orang melihat ke atas, hanya untuk melihat Cao Ying yang lama absen berdiri dengan indah di samping Qiu Ling. Tubuhnya yang besar, sangat proporsional namun halus menyebabkan mata banyak pria mengungkapkan jejak panas yang berapi-api. Daya pikat Enchantress ini benar-benar terlalu mengejutkan. Hehe, ada pertunjukan yang bagus hari ini. Pertempuran antara juara pil Gathering dan iblis dari Sekte Langit yang mendalam. Ini dapat dianggap sebagai pertempuran tingkat atas yang sangat langka antara anggota generasi muda. Aku bertanya-tanya siapa yang akan menang. Saya pikir Xiao Yan kemungkinan akan kalah. Yi Chen ini mungkin hanya berada di puncak kelas Douzong, tapi saya telah mendengar bahwa orang ini telah berhasil melarikan diri dari beberapa ahli Douzun beberapa kali. Kemungkinan tidak mungkin baginya untuk melakukannya jika dia tidak memiliki kemampuan asli. Itu benar, Xiao Yan menghususkan diri dalam penyempurnaan pil setelah semua dan tidak dalam pertempuran doki semacam ini. Mungkin bukan itu masalahnya. Xiao Yan bisa tetap berada di wilayah bintang selama lebih dari setengah tahun. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak memiliki kartu truf? Melihat dua anak muda yang sama luar biasa di alun-alun, kerumunan di sekitarnya segera meletus menjadi gelombang percakapan pribadi. Jelas, mereka mengantisipasi pertempuran besar ini. Senyum tebal muncul di wajah tampan Yi Chen di hadapan suara-suara yang dipancarkan. Lidah merah cerah yang luar biasa dengan lembut menjilat bibirnya. Sekilas, dia tampak seperti binatang buas yang akan makan, menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Paman Chen, aku akan mewakilimu dalam pertarungan. Ini baik-baik saja, bukan? Yi Chen menoleh, melirik Chen Tianan di sisinya, dan tersenyum saat dia bertanya. Selama kamu bisa membunuh bocah ini, Sekte Xuan yang mendalam pasti akan berdiri di sisimu selama pemilihan utama di masa depan. Ekspresi ganas melintas di mata Chen Tianan saat dia berbicara dengan suara gelap dan padat. Senyum di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya saat mendengar janji Chen Tian. Dia tertawa lembut, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan daging juara pil Gathering ini. Yi Chen dengan lembut melangkah maju di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia berjalan ke tengah alun-alun. Matanya mengandung cahaya berdarah saat mereka menatap Xiao Yan saat dia berkata, anggota badan seseorang tidak memiliki mata selama pertempuran. Datanglah jika Anda siap secara mental. Tentu saja, Anda dapat menemukan alasan dan bersembunyi di bawah perlindungan menara pil. Jika ini masalahnya, aku mungkin tidak dapat melakukan apapun padamu hari ini. Xiao Yan tersenyum saat mendengar kata-kata Yi Chen. Dia berkata, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang memprovokasi seperti itu. Karena saya sudah mengungkapkan diri, saya secara alami tidak akan mundur. Bagus, kamu layak menjadi juara pil Gathering. Sikap ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Yi Chen tertawa. Namun, tawanya mengandung darah. Xiao Yan mengabaikan Yi Chen yang seperti binatang buas mata. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan berjalan ke tengah alun-alun. Xiao Yan belum bertarung sejak dia meninggalkan wilayah bintang. Jika seseorang menyerahkan dirinya untuk menjadi subjek tes, dia tentu saja tidak akan menolaknya. Nama Iblis Yi adalah salah satu yang pernah didengar Xiao Yan. Selain itu, dari cara orang ini mencapai puncak kelas Douzong pada usia ini, Xiao Yan bisa mengatakan bahwa reputasinya yang ganas memang tidak diperoleh dari membual belaka. Namun, orang ini, yang dilihat orang lain sebagai memegang kekuasaan di antara generasi muda, tampaknya tidak mencapai tahap di mana ia bisa mendominasi generasi muda dari sudut pandang Xiao Yan. Dia telah melihat terlalu banyak jenius selama bertahun-tahun.
Haha. Senyum di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya saat melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Kakinya menginjak tanah dan kekuatan yang tidak biasa melonjak. Segera, tanah bergetar. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur. Setelah mundurnya orang-orang ini, sebuah panggung batu, berukuran sekitar 200 kaki, bangkit dari tanah. Setelah itu, perlahan-lahan berhenti ketika berada 5 kaki di atas tanah. Kami akan menggunakan ini sebagai batas. Siapapun yang meninggalkannya akan kalah. Chen Yi tertawa. Sepakat. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Warna merah melintas di mata Yi Chen saat melihat Xiao Yan mengangguk. Apa yang ingin dia lakukan adalah tidak memaksa Xiao Yan keluar dari panggung batu. Sebaliknya, Yi Chen ingin membunuhnya. Alasan dia melakukan ini adalah untuk memungkinkan Xiao Yan dan Qiu Ling sedikit rileks. Dia tidak akan pernah menghentikan pertempuran dengan siapapun kecuali dia melihat darah. Jika tidak, nama iblis Yi benar-benar tidak lain adalah permainan anak-anak. Tenang, aku akan membiarkanmu dengan cepat melupakan rasa sakit. Anda akan berterima kasih kepada saya. Senyum buas terangkat di wajah Yi Chen saat dia melihat Xiao Yan beberapa lusin kaki darinya. Segera, kakinya menginjak tanah. Orang bisa mendengar suara zoom saat tubuhnya menghilang. Kecepatan yang sangat cepat. Gelombang seruan terdengar dari luar panggung batu ketika semua orang melihat Yi Chen menghilang. Xiao Yan di arena tidak bergerak. Sesaat kemudian, matanya menjadi dingin. Tendangan berayun yang memiliki kekuatan besar memotong udara dan dengan keras terbang menuju ruang tertentu di belakangnya. Ledakan. Kaki itu membawa banyak bayangan saat sosok aneh muncul ketika mendarat di ruang itu. Sosok itu mengangkat tangannya dan dengan paksa menerima tendangan ini dari Xiao Yan. Setelah itu, dia menjerit marah saat tangannya berubah menjadi cakar. Douki merah darah yang agung melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah pada saat ini. Orang ini telah menggunakan semua kekuatannya di awal pertarungan. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia bermaksud menggunakan kecepatan tercepatnya untuk membunuh Xiao Yan. Tangan Yi Chen meraih kaki Xiao Yan dan senyum ganas segera terangkat di wajahnya. Izinkan saya untuk mencoba apakah daging Anda berbeda dari orang biasa. Tangan transformasi tulang darah devouring. Tangisan dingin terdengar, dan kekuatan hisap yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus dari tangan Yi Chen. Di bawah kekuatan hisap ini, darah di dalam tubuh Xiao Yan menjadi sedikit kacau. Tampaknya seolah-olah itu akan melepaskan tubuhnya. Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin saat merasakan ini. Hatinya menjerit dingin dan 3.000 teratai api hati beredar di sekitar tubuhnya. Setelah itu, ia mengikuti kekuatan hisap itu dan melonjak keluar. Gelombang kabut putih tiba-tiba meletus dari tangan yang digunakan Yi Chen untuk meraih kaki Xiao Yan. Ekspresi Yi Chen berubah drastis. Dia buru-buru menarik tangannya dan menarik kembali. Menundukkan kepalanya, dia melihat telapak tangannya hangus hitam. Jika bukan karena pertahanan Douki yang luas dan perkasa, kemungkinan tangannya akan lumpuh. Ini adalah api surgawi, ya. Lidah merah cerah Yi Chen menjilat bibirnya. Jantungnya mendengus dingin. Dia mengarahkan tangannya ke Xiao Yan dan tiba-tiba mengepalkannya. Ledakan darah. Cahaya darah pekat tiba-tiba meletus dari telapak tangan Yi Chen saat tangisannya terdengar. Segera, riak yang tidak biasa menyebar darinya. Riak aneh itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu benar-benar melilit Xiao Yan, yang tiba-tiba merasakannya. Pada saat ini, darah di dalam tubuhnya memiliki perasaan mendidih dengan maksud meledakkan pembuluh darahnya. Orang ini dipenuhi dengan keterampilan jahat. Dia memang memiliki kemampuan seperti itu. Lengan Xiao Yan bergetar tiba-tiba saat merasakan perubahan darah di dalam tubuhnya. Api ungu coklat dengan cepat melonjak keluar dan melilitnya. Fluktuasi yang tidak biasa tersebar saat bersentuhan dengan 3.000 teratai api hati. Seorang hikmat juga melintas di mata Yi Chen saat melihat Xiao Yan tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Serangan ini sedemikian rupa sehingga para ahli yang telah mencapai tingkat bintang 5 Dou Zong akan memiliki darah mereka dengan paksa ditarik keluar jika mereka ceroboh. Namun, itu bahkan tidak berhasil mempengaruhi tubuh Xiao Yan bahkan sedikit.
Tidak heran dia bisa menjadi juara pil gathering. Dia memang memiliki beberapa kemampuan. Lupakan saja, yang terbaik adalah tidak membiarkannya berlarut-larut terlalu lama. Aku akan menghabisinya. Kalau tidak, beberapa situasi lain mungkin terjadi. Warna merah haus darah melintas di wajah Yi Chen saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Mengikuti perubahan cepat segel tangan Yi Chen, tubuhnya berangsur-angsur menyusut di depan banyak tatapan tertegun yang hadir. Gelombang darah Qi menyembur keluar dari semua pori-porinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seperti orang berdarah. Penampilannya menakutkan. Xiao Yan, hati-hati. Ini adalah keterampilan aglomerasi darah besar dari sekte langit yang mendalam. Itu bergantung pada penguapan darah seseorang untuk memperkuat diri sementara. Cao Ying di luar panggung batu menjadi khawatir saat melihat penampilan Yi Chen. Dia buru-buru berteriak dengan suara lembut. Xiao Yan, itu berakhir di sini. Sudut mulut Yi Chen mengungkapkan senyum ganas sementara Do Qi di tubuhnya dengan cepat melonjak. Setelah menggunakan keterampilan aglomerasi darah besar, sulit baginya untuk menemukan siapapun yang bisa menandinginya di bawah kelas Do Uzun. Ini akan menjadi masalah yang mudah untuk menghabisi Xiao Yan. Ledakan. Kaki Yi Chen menginjak tanah. Banyak retakan setebal lengan dengan cepat menyebar. Dalam sekejap mata, mereka telah menutupi seluruh panggung batu. Ruang di depan Yi Chen menjadi terdistorsi saat dia sekali lagi menghilang. Alis Xiao Yan berkedut saat tubuh Yi Chen menghilang. Kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan kemerahan segera melintas di matanya. Yi Chen seperti hantu merah darah yang melintas dan muncul di depan Xiao Yan. 5 jari Yi Chen membentuk-bentuk seperti cakar. Kukunya yang tajam seperti bilah yang dipenuhi aura dingin yang padat. Serahkan dagingmu padaku. Yi Chen mengungkapkan ekspresi haus darah dan kejam kepada Xiao Yan, yang berada dalam jarak dekat. Cakar tangan Yi Chen dengan keras meraih titik mematikan di hati Xiao Yan. Tersesat. Mata Xiao Yan mengungkapkan rasa dingin saat dia melihat Yi Chen, yang dipenuhi dengan darah. Teriakan ledakan seperti guntur meletus dari ujung lidahnya. Segera, aura Douzong bintang 9 yang didorong dari mantra api dan api surgawi akhirnya meletus pada saat ini tanpa menahan diri.